Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua. Selamat datang di channel ini. Sebelum kita mulai cerita seru dan penuh hikmah kali ini, mari kita sholawat dulu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan share agar kita bisa terus berbagi kebaikan dan cerita penuh makna. Untuk yang sudah subscribe, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, keberkahan, dan kemudahan dalam setiap langkah kalian. Amin ya Rabbal Alamin. Yuk, langsung saja kita simak cerita kali ini. Semoga kisah ini bisa memberikan pelajaran berharga, menginspirasi, dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah, kita mulai. Siti Aisyah, seorang wanita berusia 30 tahun, tinggal di sebuah desa kecil di Jawa Timur. Hidupnya jauh dari kemewahan, tetapi ia selalu bersyukur. Sejak menikah dengan Hendra Pratama, hidupnya tak pernah mudah. Hendra, pria yang awalnya penuh kasih sayang, bekerja serabutan sebagai buruh tani. Penghasilannya tak menentu, membuat kehidupan mereka semakin sulit, apalagi setelah dikaruniai 2 anak. Aisyah kerap merasa sedih melihat anak-anaknya harus makan dengan lauk seadanya. Setiap malam, ia memikirkan bagaimana cara mengubah nasib keluarganya. Di desa mereka, banyak wanita memilih merantau sebagai tenaga kerja Indonesia, TKI, ke luar negeri. Mereka pulang membawa uang, membangun rumah, dan hidup lebih baik. Namun, ada pula kisah pahit tentang TKI yang ditipu atau mengalami kekerasan di negeri orang. Aisyah tahu risikonya, tetapi ia tak punya pilihan lain. Mertuanya, Bu Rahma, selalu menyalahkannya atas kesulitan hidup mereka. Kalau kamu bisa cari duit, nggak perlu Hendra kerja keras sendirian, bentaknya suatu hari. Ucapan itu menyakitkan, tetapi juga membakar tekad Aisyah untuk berangkat ke luar negeri. Proses untuk menjadi TKI tidak mudah. Aisyah harus mengurus banyak dokumen, menjalani pelatihan, dan menunggu panggilan kerja. Suaminya awalnya menolak, takut terjadi hal buruk pada istrinya. "Aku takut kehilangan kamu, yah," kata Hendra dengan wajah cemas. Namun, setelah melihat kondisi ekonomi mereka yang semakin terpuruk, ia akhirnya setuju. Dengan berat hati, Aisyah berangkat ke Riyadh, Arab Saudi, untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga. Ia meninggalkan anak-anaknya di bawah pengasuhan suaminya, berharap suatu hari bisa kembali dengan kehidupan yang lebih baik. Setibanya di Riyadh, Aisyah ditempatkan di rumah seorang pria kaya bernama Tuan Khalid. Beruntung, majikannya memperlakukannya dengan baik. Ia diberi tempat tinggal layak, makan cukup, dan gaji sesuai kontrak. Meski demikian, bekerja di negeri orang tetap tidak mudah. Ia harus bangun sebelum fajar, membersihkan rumah, memasak, dan mengurus anak majikannya. Ia sering kelelahan, tetapi bertahan demi keluarganya. Setiap bulan, ia mengirim uang ke desa, berharap suaminya menggunakannya dengan bijak. Di desa, Hendra awalnya menjalankan perannya dengan baik. Ia merawat anak-anak dan mengurus uang kiriman Aisyah. Namun, godaan datang dalam bentuk Dewi, seorang janda muda yang tinggal tak jauh dari rumah mereka. Dewi sering datang, berpura-pura menawarkan bantuan, tetapi sebenarnya ia memiliki niat lain. "Kamu pasti kesepian tanpa istrimu," bisiknya suatu hari. Hendra menepisnya, tetapi benih godaan mulai tumbuh. Ia tak menyadari bahwa kepercayaannya mulai diuji. Sudah hampir 1 tahun Aisyah bekerja di Riyadh. Rutinitasnya tetap sama. Bangun sebelum fajar, menyiapkan sarapan untuk keluarga majikannya, membersihkan rumah, mencuci pakaian, hingga mengurus anak-anak mereka. Meskipun majikannya memperlakukannya dengan baik, rasa rindu kepada keluarga semakin menguat. Setiap malam sebelum tidur, ia selalu menyempatkan diri untuk melihat foto suaminya dan kedua anaknya yang masih kecil. Namun, belakangan ini ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Sebuah perasaan bahwa ada sesuatu yang berubah. Dulu, setiap kali ia menelepon, Hendra selalu terdengar bersemangat. Mereka akan berbicara lama tentang anak-anak, kehidupan di desa, dan rencana mereka setelah Aisyah kembali. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, Hendra semakin sulit dihubungi. Jikapun ia menjawab telepon, suaranya terdengar datar dan seperti ingin cepat-cepat mengakhiri pembicaraan. "Aku sibuk." "Yah, banyak urusan."
kata Hendra pada suatu malam ketika Aisyah akhirnya berhasil menghubunginya setelah berhari-hari teleponnya tak dijawab. Urusan apa? Kenapa kamu jadi sulit dihubungi? Anak-anak baik-baik saja, kan? Iya, mereka baik-baik saja. Jangan banyak tanya. Fokus saja kerja di sana. Jawabnya singkat. Aisyah merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Hatinya mulai dipenuhi kegelisahan. Tetapi ia mencoba menghibur dirinya sendiri. Mungkin dia hanya sibuk dengan pekerjaan atau sedang banyak pikiran, batinnya. Namun, kekhawatirannya semakin menjadi saat teman masa kecilnya, Fitri, mengirim pesan kepadanya melalui media sosial. Yah, aku nggak mau bikin kamu sedih, tapi aku pikir kamu harus tahu. Hendra sering terlihat bersama Dewi akhir-akhir ini. Orang-orang di desa mulai bergosip. Jantung Aisyah berdegup kencang saat membaca pesan itu. Dewi? Janda muda yang dulu ia kenal sebagai tetangga biasa? Aisyah tahu bahwa Dewi adalah wanita yang selalu mencari perhatian para pria. Tetapi ia tak pernah menyangka bahwa perempuan itu akan mendekati suaminya. Ia mencoba menenangkan diri dan kembali menghubungi Hendra. Kali ini, ia bertanya dengan hati-hati. Hendra, aku dengar kabar kalau kamu sering bersama Dewi. Itu benar? Tanyanya pelan, menahan gejolak emosi di dalam dadanya. Di ujung telepon, Hendra terdiam cukup lama sebelum akhirnya menjawab dengan nada kesal. Kamu percaya omongan orang, ya? Mereka hanya ingin merusak rumah tangga kita. Bukan aku nggak percaya sama kamu. Tapi kenapa kamu berubah? Kenapa kamu selalu menghindar? Sudahlah. Aku capek dengan semua ini, bentak Hendra sebelum menutup telepon. Aisyah terpaku menatap layar ponselnya. Tangannya gemetar. Matanya mulai berair. Tidak, ia tidak ingin berpikiran buruk. Namun, hatinya berkata bahwa ada sesuatu yang memang terjadi. Di sisi lain, Hendra mulai menikmati perhatian Dewi. Awalnya, ia memang hanya menganggap perempuan itu sebagai teman. Namun, Dewi begitu lihai dalam mendekatinya. Kamu pasti kesepian, Hen, ucap Dewi suatu sore saat mereka bertemu di warung kopi. Aku cuma ingin membantu. Kalau butuh teman bicara, aku ada. Hendra, yang awalnya mencoba menjaga jarak, lama-lama merasa nyaman dengan Dewi. Ia mulai sering menghabiskan waktu dengannya, bahkan menerima makanan yang dibawakan wanita itu ke rumah. Yang lebih parah, anak-anaknya mulai mengenal Dewi sebagai tante baik yang sering datang. Gosip di desa semakin menyebar. Para tetangga mulai berbisik-bisik setiap kali melihat Hendra dan Dewi bersama. Bahkan, ada yang sengaja mengirim pesan ke Ibu Hendra, Bu Rahma. Bu, saya nggak mau ikut campur. Tapi Hendra sering bareng Dewi. Kasihan Aisyah di luar negeri kerja keras. Suaminya malah begini, kata seorang tetangga pada suatu hari. Bu Rahma yang memang sejak awal tidak terlalu menyukai Aisyah langsung murka. Baginya, Aisyah yang meninggalkan keluarganya adalah pihak yang bersalah. Pasti ada alasan kenapa anak saya berubah. Jangan-jangan Aisyah yang lebih dulu selingkuh di sana, ucapnya dengan lantang. Fitnah itu mulai menyebar. Orang-orang mulai mengatakan bahwa mungkin Aisyah yang telah berselingkuh dengan majikannya di Arab Saudi, dan karena itu Hendra merasa berhak mencari kebahagiaan di tempat lain. Di Riyadh, Aisyah semakin sulit tidur. Ia merasa semakin jauh dari suaminya, dan hatinya dipenuhi ketakutan. Namun, yang lebih menyakitkan adalah ketika ia menerima pesan dari mertuanya sendiri. Jangan harap kamu bisa kembali ke rumah ini kalau benar kamu sudah berselingkuh di sana. Mata Aisyah membesar saat membaca pesan itu. Ia tak percaya apa yang dilihatnya. Apa maksud ibu? Siapa yang mengatakan hal itu? Tanyanya, mencoba tetap tenang. Orang-orang di desa sudah membicarakannya. Kamu terlalu betah di sana, kan? Jangan-jangan memang ada laki-laki lain. Aisyah terisak. Ia bekerja mati-matian demi keluarga. Tapi justru difitnah seperti ini? Aku bekerja untuk anak-anakku, Bu. Aku tidak pernah berpikir macam-macam. Kenapa justru aku yang dituduh? Namun, Bu Rahma tidak mau mendengar. Fitnah telah menyebar begitu jauh hingga orang-orang lebih percaya pada gosip daripada kebenaran. Meski hatinya hancur, Aisyah tidak mau diam. Ia tahu bahwa sesuatu harus dilakukan.
Ia mulai merencanakan kepulangannya lebih awal dari yang seharusnya. Ia mengumpulkan semua tabungannya, berbicara dengan majikannya, dan menjelaskan keadaannya. Beruntung, majikannya cukup baik hati dan mengizinkannya pulang lebih cepat dengan alasan darurat. Saya tidak ingin meninggalkan pekerjaan saya seperti ini, tetapi saya harus pulang. Keluarga saya butuh saya, kata Aisyah kepada majikannya. Saya mengerti, Aisyah. Kamu pekerja yang baik. Saya doakan semoga keluargamu baik-baik saja, ujar Tuan Khalid dengan wajah penuh simpati. Dengan hati penuh harapan sekaligus ketakutan, Aisyah akhirnya bersiap untuk kembali ke Indonesia. Ia tak tahu apa yang menunggunya di sana, tetapi ia bersumpah akan mencari kebenaran dan meluruskan segala fitnah yang telah mencemarkan namanya. Setelah perjalanan panjang, Aisyah akhirnya tiba di Bandara Indonesia. Rasa lelah seketika menghilang saat menginjakkan kaki di tanah air. Dadanya berdebar kencang membayangkan kepulangannya ke rumah. Apakah anak-anaknya akan menyambutnya dengan hangat? Apakah Hendra masih bisa diajak bicara? Atau justru semua yang ia takutkan benar adanya? Dalam perjalanan menuju desa, hatinya terasa berat. Ia memandangi ponselnya, tetapi tak ada satupun pesan dari Hendra. Biasanya, suaminya akan menanyakan kapan ia pulang, menjemputnya di bandara, atau setidaknya menghubunginya. Namun kali ini, tidak ada tanda-tanda dari Hendra sama sekali. Ketika akhirnya sampai di depan rumahnya, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Di depan rumahnya, terparkir sepeda motor yang ia kenali bukan milik suaminya. Lebih dari itu, ada seorang wanita berdiri di depan pintu, Dewi. Dengan langkah gemetar, Aisyah masuk ke halaman rumah. Anak-anaknya yang bermain di luar sontak menoleh. "Ibu," seru anak sulungnya, Adit, sebelum berlari menghampiri dan memeluknya erat. Air mata Aisyah langsung jatuh saat mendengar suara anaknya yang begitu dirindukan. Namun, kebahagiaan itu hanya bertahan sejenak sebelum Dewi mendekat dengan wajah angkuh. "Oh, sudah pulang juga rupanya," ucapnya ringan, seakan kedatangannya tidak ada artinya. Aisyah menatap tajam ke arah perempuan itu. "Apa yang kamu lakukan di rumahku?" tanyanya dengan suara bergetar menahan emosi. Sebelum Dewi sempat menjawab, pintu rumah terbuka, dan muncullah Hendra. Wajahnya terlihat terkejut saat melihat Aisyah berdiri di hadapannya. "Aisyah, kamu sudah pulang." Aisyah mengangguk, mencoba membaca ekspresi suaminya. Namun, yang ia lihat bukan kegembiraan atau rasa rindu, melainkan rasa bersalah yang begitu jelas. "Dewi, kenapa dia ada di sini?" tanya Aisyah, matanya mulai memerah menahan air mata. Hendra menggaruk kepalanya, tampak gelisah. "Yah, aku bisa jelaskan." Namun, sebelum ia sempat bicara lebih jauh, Dewi justru tersenyum sinis dan menjawab dengan santai, "Aku tinggal di sini sekarang." Dunia Aisyah serasa runtuh seketika. Kata-kata itu bagaikan belati yang menancap di dadanya. "Apa maksudmu tinggal di sini?" tanyanya dengan suara bergetar. Dewi tertawa kecil. "Hendra dan aku sudah bersama sekarang. Dia butuh seseorang yang selalu ada untuknya, bukan seseorang yang pergi meninggalkannya bertahun-tahun." Aisyah menoleh ke Hendra, berharap penjelasan, berharap bahwa semua ini hanyalah kesalahpahaman. Namun, suaminya hanya menunduk, tak berani menatapnya. "Jadi benar, kamu selingkuh dengannya?" Suara Aisyah nyaris berbisik. Hendra menarik napas panjang sebelum akhirnya mengangguk pelan. Aku nggak bisa hidup sendirian. Yah, kamu pergi lama, aku kesepian, dan Dewi ada untukku." Aisyah hampir tak bisa berdiri. Tubuhnya terasa lemas. Ia meninggalkan keluarganya demi mencari nafkah, demi masa depan mereka. Tetapi justru dikhianati seperti ini? Yang lebih menyakitkan, anak-anaknya berdiri di sana, menyaksikan semuanya. Mata Adit dipenuhi kebingungan. "Ibu, Tante Dewi tinggal di sini? Kenapa?" Aisyah menggigit bibirnya, mencoba menahan tangis. Ia tak ingin anak-anaknya melihatnya lemah. "Karena ibu kerja di luar negeri, Nak," sahut Dewi cepat sebelum Aisyah sempat menjawab. "Ayahmu butuh seseorang untuk mengurusnya. Sekarang ibu sudah pulang, tapi semuanya sudah berubah." Aisyah mengepalkan tangannya. Ia ingin marah, ingin berteriak,
ingin menghancurkan sesuatu. Tetapi ia tahu bahwa kemarahannya tidak akan mengubah kenyataan. Ia menatap Hendra dalam-dalam. Aku berjuang mati-matian demi keluarga ini. Aku menahan rindu, menahan lelah, demi kita. Dan ini yang kamu lakukan. Hendra terdiam, tak bisa membantah. Dengan suara yang lebih tenang, tetapi penuh luka, Aisyah melanjutkan. Baik, kalau begitu, kita selesaikan semuanya sekarang. Malam itu, suasana di rumah orang tua Hendra terasa begitu tegang. Seluruh anggota keluarga telah berkumpul di ruang tamu yang hanya diterangi lampu temaram. Aisyah duduk di kursi kayu di sebelah orang tuanya, sementara Hendra berdiri di sudut ruangan dengan wajah penuh kecemasan. Dewi duduk di sampingnya, namun ekspresinya justru terlihat penuh kemenangan. Aisyah menarik napas dalam. Ini adalah saatnya ia meminta keadilan bagi dirinya dan anak-anaknya. Aku ingin semuanya mendengar dengan baik. Suara Aisyah terdengar mantap meskipun dadanya bergemuruh. Aku telah mengorbankan hidupku, meninggalkan anak-anak dan suamiku demi mencari nafkah untuk keluarga ini. Aku pergi bukan karena aku ingin, tapi karena aku harus. Aku bekerja siang dan malam, mengumpulkan uang, mengirimkannya ke rumah ini, berharap semuanya tetap baik-baik saja saat aku pulang. Tapi kenyataannya, aku pulang hanya untuk menemukan suamiku sudah bersama wanita lain. Mata Aisyah memerah, tetapi ia tidak ingin menangis di depan mereka. Ia ingin berbicara dengan kepala tegak. Aisyah, coba kita bicara baik-baik. Jangan mengungkit semua ini di depan keluarga besar. Hendra mencoba menenangkan situasi, tetapi suaranya terdengar lemah. Tidak ada yang perlu ditutupi. Hen, balas Aisyah cepat. Aku ingin kejelasan di sini. Sekarang juga. Pak Rahmat, ayah Hendra, yang sejak tadi diam akhirnya bersuara. Hendra, apa yang dikatakan Aisyah benar? Kau benar-benar menjalin hubungan dengan Dewi. Hendra menundukkan kepala. Aku hilaf, Pak. Awalnya aku hanya butuh teman bicara. Tapi lama-lama, aku merasa nyaman dengan Dewi. Aisyah menghela napas panjang. Jadi, kamu memilih Dewi daripada keluarga kita. Hendra tidak langsung menjawab. Dia hanya menatap Dewi yang kini terlihat sedikit gelisah. Aku nggak mau kehilangan anak-anak, ucapnya akhirnya. Aku tahu aku salah, tapi aku ingin mereka tetap bersamaku. Aisyah tersenyum pahit. Oh, jadi setelah menghancurkan keluarga ini, kamu masih ingin anak-anak? Setelah kamu membiarkan wanita ini masuk ke rumah kita dan mengambil posisiku, kamu pikir aku akan membiarkan anak-anakku tinggal di bawah pengaruhnya? Bu Rahma, Ibu Hendra, mencoba menengahi. Aisyah, tenanglah. Kita semua bisa menemukan jalan keluar terbaik. Tidak, Bu, potong Aisyah. Aku sudah cukup bersabar. Aku tidak akan membiarkan orang lain merebut hak asuh anak-anakku. Dewi mendengus, menyilangkan tangannya di dada. Kalau anak-anak tinggal di sini, setidaknya mereka akan memiliki kehidupan yang lebih stabil. Mereka bisa tumbuh di lingkungan yang lebih baik. Aisyah menoleh tajam ke arah Dewi. Lingkungan yang lebih baik? Kau pikir aku akan mempercayakan anak-anakku kepada wanita yang menghancurkan keluarganya sendiri? Jangan bermimpi, Dewi. Dewi terlihat marah, tetapi ia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Pak Rahmat, yang merasa bersalah atas perbuatan anaknya, akhirnya angkat bicara. Hendra, kau telah membuat kesalahan besar. Jika Aisyah ingin pergi dengan anak-anak, aku rasa kita tidak punya hak untuk menahannya. Hendra terdiam. Ia tahu bahwa ayahnya jarang berbicara seperti itu. Aisyah berdiri, lalu menatap Hendra untuk terakhir kalinya. Aku akan pergi dari sini, Hen. Aku akan membawa anak-anak, dan aku tidak akan menoleh ke belakang lagi. Ini terakhir kali aku meminta sesuatu darimu. Jangan coba-coba merebut anak-anak dariku. Mereka sudah cukup menderita dengan semua ini. Setelah berkata demikian, Aisyah mengambil tasnya dan melangkah keluar. Anak-anaknya segera menyusul, memegang erat tangan ibunya. Malam itu, Aisyah meninggalkan rumah yang pernah menjadi tempatnya bernaung. Meskipun hatinya hancur berkeping-keping, ia tahu bahwa ini adalah awal baru bagi dirinya dan anak-anaknya. Hari-hari pertama setelah meninggalkan rumah itu terasa begitu berat bagi Aisyah.
Ia kembali ke rumah orang tuanya, membawa anak-anaknya yang masih bingung dengan situasi yang terjadi. "Mama, apa kita nggak akan pulang ke rumah lagi?" tanya Adit suatu malam saat Aisyah menidurkannya. Aisyah tersenyum lembut, membelai rambut anak sulungnya. "Tidak, Nak. Sekarang kita punya rumah baru." "Tapi bagaimana dengan ayah?" Adit masih terlihat kebingungan. Aisyah menarik napas panjang. "Ayah tetap ayahmu, Nak. Tapi sekarang kita harus belajar hidup sendiri." Meskipun berat, Aisyah tahu bahwa ini adalah keputusan terbaik. Beberapa bulan kemudian, Aisyah mulai mencari pekerjaan di kampungnya. Ia tidak ingin kembali ke luar negeri, tidak ingin lagi meninggalkan anak-anaknya. Dengan modal tabungan yang tersisa, ia membuka usaha kecil-kecilan, berjualan makanan di depan rumah. Awalnya sulit, tetapi perlahan-lahan usaha itu mulai berkembang. Namun, cobaan belum berakhir. Suatu hari, Hendra datang menemui anak-anaknya. "Aku ingin mereka menginap di rumahku sesekali," pintanya. Aisyah menatapnya tajam. "Setelah semua yang kamu lakukan, kamu masih ingin membawa mereka ke rumah itu?" "Aku hanya ingin menjadi ayah bagi mereka," ucap Hendra dengan nada memohon. Aisyah menghela napas panjang. Meskipun masih ada luka di hatinya, ia tidak ingin anak-anaknya kehilangan sosok ayah. "Oke," katanya akhirnya. "Tapi hanya saat aku merasa mereka siap." Hendra mengangguk, terlihat lega. Seiring waktu, Aisyah mulai bangkit. Usahanya berkembang, dan ia mulai dikenal di desanya sebagai perempuan mandiri yang berhasil keluar dari bayang-bayang masa lalu. Suatu hari, seseorang dari pemerintah desa datang kepadanya. "Ibu Aisyah, kami mendengar kisah ibu. Kami ingin mengundang ibu untuk berbicara di acara seminar perempuan tangguh." Aisyah terkejut, tetapi juga bangga. Ia tak pernah menyangka bahwa kisah hidupnya bisa menginspirasi orang lain. Ia menerima undangan itu. Di atas panggung, ia berbicara dengan suara mantap, membagikan kisahnya kepada ratusan perempuan lain. "Aku pernah berpikir bahwa hidupku hancur karena pengkhianatan. Tapi aku sadar, ini bukan akhir. Ini adalah awal baru. Aku tidak lagi menjadi perempuan yang bergantung pada orang lain. Aku adalah perempuan yang bisa berdiri sendiri, membesarkan anak-anakku, dan menemukan kebahagiaan dengan caraku sendiri." Suara tepuk tangan memenuhi ruangan. Aisyah tersenyum. Ia tahu bahwa meskipun perjalanan hidupnya penuh luka, ia telah menemukan kekuatannya. Dan kini, ia siap menghadapi masa depan dengan kepala tegak. Waktu berlalu, dan luka yang dulu terasa begitu dalam perlahan mulai sembuh. Aisyah telah melewati masa-masa terberat dalam hidupnya, dan kini ia melihat dunia dengan cara yang berbeda. Dari semua penderitaan yang ia alami, ia menemukan pelajaran berharga tentang kesetiaan, kepercayaan, dan ketangguhan seorang perempuan. Ketika Aisyah memutuskan untuk bekerja ke luar negeri, ia melakukannya dengan satu keyakinan, bahwa ia dan Hendra adalah pasangan yang saling mendukung. Ia percaya bahwa kehadiran jarak tidak akan menggoyahkan cinta yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun. Namun, kenyataannya berkata lain. Dari pengalaman ini, Aisyah belajar bahwa kesetiaan tidak bisa hanya datang dari satu pihak. Hubungan yang sehat adalah hubungan yang dibangun di atas fondasi saling percaya, bukan hanya pengorbanan dari satu orang. Jika hanya satu pihak yang terus berjuang sementara yang lain merusak kepercayaan itu, maka hubungan tersebut tidak akan bertahan lama. Ia juga menyadari bahwa kesetiaan bukan hanya tentang menolak godaan, tetapi juga tentang bagaimana seseorang menjaga komitmen dalam setiap keadaan. Hendra mungkin memiliki alasan untuk merasa kesepian, tetapi itu bukan pembenaran untuk mengkhianati perempuan yang telah berjuang untuk keluarga mereka. Salah satu pelajaran terbesar yang Aisyah dapatkan adalah tentang kekuatan seorang perempuan. Dulu, ia berpikir bahwa kebahagiaannya bergantung pada keluarganya, terutama pada suaminya. Namun, setelah kehilangan semua yang ia anggap sebagai pijakan hidupnya, ia menyadari bahwa dirinya sendiri adalah sumber kekuatannya. Aisyah tidak membiarkan dirinya tenggelam dalam kesedihan. Ia bangkit, membangun hidupnya kembali, dan membuktikan bahwa seorang perempuan bisa berdiri sendiri tanpa harus bergantung pada siapapun. Ia juga menyadari bahwa menjadi ibu tunggal bukanlah sebuah kelemahan, melainkan sebuah bentuk keberanian.
Banyak orang di sekelilingnya mulai melihatnya sebagai inspirasi. Perempuan-perempuan lain yang mengalami nasib serupa mulai datang kepadanya, meminta nasihat, dan berbagi cerita. Aisyah tidak pernah menyangka bahwa dari kepedihannya, ia bisa menyalakan harapan bagi orang lain. Bagi Aisyah, anak-anaknya adalah segalanya. Salah satu ketakutannya saat meninggalkan rumah adalah bagaimana perceraian ini akan mempengaruhi mereka. Namun, seiring waktu berlalu, ia melihat bahwa meskipun mereka pernah mengalami masa sulit, mereka tumbuh menjadi anak-anak yang kuat. Adit, yang dulu selalu bertanya tentang ayahnya, kini mulai memahami keadaan yang sebenarnya. Ia tidak lagi bertanya apakah mereka akan kembali ke rumah lama, melainkan bagaimana cara membantu ibunya agar tidak terlalu lelah bekerja. Aku ingin jadi orang sukses nanti, Ma, ucapnya suatu hari. Supaya Mama nggak perlu kerja keras lagi. Kata-kata itu membuat hati Aisyah hangat. Ia tahu bahwa anak-anaknya belajar dari apa yang mereka lihat. Mereka melihat ibunya bertahan di tengah badai, dan dari situ mereka belajar tentang arti keteguhan dan perjuangan. Waktu mengajarkan Aisyah banyak hal, termasuk tentang memaafkan. Ia tahu bahwa memendam kebencian terhadap Hendra dan Dewi hanya akan menyakiti dirinya sendiri. Ia tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi ia bisa mengendalikan bagaimana ia meresponsnya. Aisyah akhirnya memutuskan untuk melepaskan kemarahan yang selama ini membebaninya. Namun, memaafkan tidak berarti melupakan. Aisyah belajar untuk membangun batasan. Ia tidak ingin lagi membiarkan dirinya berada dalam situasi di mana ia bisa disakiti seperti dulu. Hubungannya dengan Hendra kini hanya sebatas orang tua dari anak-anak mereka. Tidak lebih. Ia juga mulai membuka hatinya untuk kemungkinan baru. Tidak lagi takut untuk mencintai, tetapi lebih berhati-hati dalam memilih kepada siapa ia akan mempercayakan hatinya. Kini, Aisyah tidak lagi melihat perpisahannya sebagai akhir, melainkan sebagai awal yang baru. Ia telah membangun bisnisnya sendiri, membesarkan anak-anaknya dengan penuh kasih sayang, dan menemukan kembali dirinya yang dulu sempat hilang. Di dalam hatinya, ia merasa lebih kuat dari sebelumnya. Aku tidak menyesali apapun, bisiknya pada dirinya sendiri suatu malam saat ia duduk di teras rumahnya, menatap bintang-bintang di langit. Aku telah melewati badai, dan aku masih berdiri. Aisyah tahu bahwa masih banyak tantangan di depan. Tetapi kini ia lebih siap menghadapinya. Karena ia telah belajar bahwa dalam hidup, jatuh bukanlah akhir. Yang terpenting adalah bagaimana seseorang bangkit kembali. Dan Aisyah, dengan segala luka dan perjuangannya, telah membuktikan bahwa ia lebih dari sekadar perempuan yang dikhianati. Ia adalah perempuan yang telah menemukan kembali dirinya sendiri. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.